Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terbaru tentunya kabar kali ini adalah kabar tentang bagaimana Bang Rismon membongkar kejahatan Tifa dan Roy ya guys. Dan tentunya kali ini kita dengar bahwa Roy Suryo menumbalkan Tifa sebagai kelinci percobaan di sidang ya guys. Sementara Roy Panci pura-pura pra peradilan, bahkan ini mau mengajukan pra peradilan kedua lagi ya guys. Dan sementara ibarat apa ya, antara Roy Panci dan Tifa ini sudah berseberangan. Tifa jadikan kelinci percobaan, sementara Roy senang-senang ya dengan permainannya sendiri. Dan kali ini juga kabar terbarunya bahwa kalau menurut Bang Rismon adalah antara Tifa, RH, dan Roy Panci ini adalah bukan pejuang keadilan atau kebenaran, tapi lebih tepatnya adalah pejuang lendir yang bercocok tanam di atas sawah orang lain. Kalian pasti paham ya guys ya. Jadi Bang Rismon ini bongkarannya. Jadi di isu-isu ketika dia sering bertemu itu adalah terjadilah yang namanya skandal gelap itu ya guys ya. Makanya Bang Rismon berstatement bahwa yang dilakukan oleh Rafli Harun, si Tompel, terus si Tifa, Roy Suryo ini adalah bukan pejuang kebenaran dan keadilan, tapi menurut Bang Rismon adalah pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah sengketa atau sawah orang lain. Makanya gosip ini semakin meledak, boom gitu ya guys. Oke. Dan sebelum kita nonton video lebih lanjut, agar kita tidak gagal paham, tentunya kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Kene menyesuaikan cocok nah nek cocok itu elek percuma kudungane. Kalau rasa nggo klambi danco. Cocok cocok menjadi sonyok rokok. RH dan TT ini semua orang udah tahu. Ya. Tapi sebenarnya saya jijik juga ya menceritakan ini. Agak jijik. Kenapa? Karena sudah pada tua. Gitu loh. Sudah pada tua, aduh, badan udah berlemak kayak mana ya kan. Aduh, kalau saya lihat dari dekat masa sih. Tapi ya saya lihat pada saat saya setahun di sana. Ya kan? Jadi sebenarnya menurut saya lebih bukan pada pejuang kebenaran dan keadilan, tapi pejuang lendir. Pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal, di sawah orang lain yang bukan miliknya. Bayangkan lah itu. Kenapa saya buka sekarang? Ya karena saya benci kemunafikan itu. Apalagi mereka sering bawa-bawa istri saya juga ya. Jadi sekali lagi saya katakan RH dan TT ini adalah pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal. Ya, jadi munafik. Wow, keren. Hari ini kami dapat bonus panci bekas nasi rendang, uang 10.000 plus minyak urut untuk hadir persidangan kedua Dokter Tifa nanti. Gila guys, ternyata isu ijazah palsu yang selama ini bikin heboh itu bukan sekadar kebetulan. Di balik layar, ada persekongkolan terstruktur, mantan pejabat, pengacara, jenderal, partai politik. Pernahkah saya bicara, pernahkah coba Bapak lihat, soal tahun ini, pernahkah Dokter Tifa bicara 99,9% tidak pernah. Palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini enggak 99,9% lagi, 100% palsu, kami bisa buktikan. Bau amis pengkhianatan. Roy Panci tega tumbalkan Tifa. Roy Panci sengaja menyibukkan diri dengan drama pra-peradilan. Ia tahu persis gugatan itu akan sia-sia. Namun ini bukan langkah tanpa rencana. Ini adalah taktik matang untuk menjebak Tifa, membiarkannya maju sendirian menghadapi babak belur di ruang sidang pengadilan. Tifa, yang sok cerdas padahal naif, tidak sadar sedang digiring ke lubang buaya oleh kawan seperjuangannya sendiri. Mata gue, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandel Fasal. Kali ini saya akan berhasil tentang perkembangan nasib Roy Suryo dan Tifa. Dan tentunya kali ini Bang Rismon berstatement bahwa sebenarnya yang diperjuangkan Tifa dan Rafli Harun ini adalah bukan perjuang kebenaran, tapi menurut Bang Rismon adalah perjuangan pejuang lendir yang bercocok tanam di atas tanah ilegal ya guys. Betul, itu maksudnya kalian sudah tahu ya guys. Jadi Bang Rismon ini terlalu banget ya guys. Terlalu menyindir banget ya guys. Ya memang betul ya. Jadi Bang Rismon sekarang bongkar
habis-habisan ya bongkar hubungan skandal antara Rafli Harun dan Tifa ini sungguh luar biasa ya guys. Bahkan sekarang berstatement bahwa yang diperjuangkan oleh Tifa, Rafli dan Roy Suryo itu adalah sebenarnya bukan perjuangan yang benar-benar berjuang, tapi pejuang lendir. Jadi pejuang lendir yang bercocok tanam di atas tanah ilegal gitu kata Bang Rismon. Ini luar biasa. Seperti apa, kita tonton statement video berikut ini guys. RH dan TT ini semua orang udah tahu, ya. Tapi sebenarnya saya jijik juga ya menceritakan ini, agak jijik. Kenapa? Karena sudah pada tua. Sudah pada tua. Udah pada tua, aduh, badan udah berlemak kayak mana ya kan. Aduh, kalau saya lihat dari dekat masa sih. Tapi ya saya lihat pada saat saya setahun di sana. Ya, bagaimana mereka menunjukkan afeksi ya, rasa sayang gitu kan, tanpa ada rasa malu. Nggak ada rasa malunya lagi. Ya. Jadi kalau menurut saya ya memang sekali dayung 2-3 bulan terlampaui, ya kan. Pertama di label pejuang kebenaran dan keadilan, yang RH sering masuk TV, ya kan. Apalagi ya kan, udah gitu dapat APM, ya kan. Jadi sebenarnya menurut saya lebih bukan pada pejuang kebenaran dan keadilan, tapi pejuang lendir. Pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal, di sawah orang lain yang bukan miliknya. Bayangkan lah, kenapa saya buka sekarang? Ya karena saya benci kemunafikan itu. Apalagi mereka sering bawa-bawa istri saya juga ya. Jadi sekali lagi saya katakan RH dan TT ini adalah pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal. Ya jadi munafik ya. Jangan sok-sok mengurusi moralitas. Pak Jokowi, ayolah jujur dan benar. Urusin dulu moralitasmu RH dan TT. Ya, urusin moralitas. Punya anak istri malu udah tua, masih bercocok tanam di sawah ilegal. Aduh, apem tua lagi. Gimana kalian menjadi pejuang kebenaran dan keadilan kalau diri kalian aja nggak jujur sama pasangan kalian masing-masing? Betul ya. Sama anakmu RH. Ya. Saya pun udah muak ya sebenarnya waktu di sana. Itu apanya orang ini dua ya, menunjukkan rasa kasih sayang. Udah sana udah punya anak istri, di sini nggak tahu suaminya kemana. Ya, jadi perjuangan ini kayak cover story ya, guys, ya. Jadi pencarian APM gratis. Kau kiranya, kalian kira saya lihat itu showing affection, menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta, saya nggak mual. Ya mungkin tanya yang lain-lain itu di situ itu mual juga ya lihat kalian. Aduh, betul juga ya guys. Jadi Bang Rismon ini bongkar aib ini ya. Bukan aib siapa, aib Tifa dan RH ya guys. Di mana bahwa berstatement Bang Rismon ini menyatakan RH dan Tifa ini bukan berjuang atas keadilan ya, tapi memang berjuang pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal, di sawah orang lain. Wah, memang betul ya Bang Rismon. Jadi boleh dikatakan rumput tetangga lebih subur gitu ya guys. Ini beda lagi yang dikatakan Bang Rismon bahwa si RH ini bercocok tanam di sawah ilegal. Artinya sawah ilegal sawah milik orang lain gitu ya guys. Anggaplah si Tifa ini sawah gitu ya guys. Wah, parah juga nih. Dan tentunya kita tahu bahwa Tifa ini memang kurang ngajar, dan tahu nggak kalau kita jelas selama ini jelas ya yang tahu palsu, yang apa ya, yang memalsukan ibarat fakta merasakan pedas, yang makan cabai, yang tahu asli itu yang membuat asli. Ya macam gimana maksudnya ya. Jadi gini ya guys, jadi kita tahu bahwa Tifa ini adalah jelas-jelas manusia yang selalu menfitnah, tidak ada fakta gitu ya guys, tidak ada barang bukti. Makanya Kapolda menyatakan bahwa Tifa dan Roy Panci ini penipu. Kita tonton statement video dulu ini, pembohong ulung ya guys. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebut Roy Suryo CS mengedit dan memanipulasi dokumen ijazah Jokowi. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah memintai keterangan 130 saksi
dan 22 ahli. Selain itu, penyidik juga menyita 723 item barang bukti, termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Irhaji Joko Widodo adalah asli dan sah, ujar Irjen Asep Edi. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta Dan manipulasi kalian bakal digital. mudar ya guys ya, yang namanya si Tifa dan Roy ini ya, karena dia sudah jelas-jelas memfitnah Pak Joko Widodo. Dan kali ini juga aroma amis pengkhianatan, Roy yang trauma penjara, Tifa jadi kelinci percobaan. Jadi Tifa ini jadikan kelinci percobaan si Roy ini. Roy kan sudah pernah jadi residivis, jadi paham gitu guys. Jadi Roy ini untuk menghindari pengadilan, maka yang dijadikan tumbal adalah Tifa dulu ya guys. Dia suruh menghadapi pengadilan duluan, sementara si Roy ini pura-pura mencari pra peradilan. Dan inilah yang terjadi. Kita tonton statement video berikut ini guys. Bau amis pengkhianatan. Roy Panci tega tumbalkan Tifa. Roy Panci sengaja menyibukkan diri dengan drama pra-peradilan. Ia tahu persis gugatan itu akan sia-sia. Iya, betul ya. Namun ini bukan langkah tanpa rencana. Ini adalah taktik matang untuk menjebak Tifa, membiarkannya maju sendirian menghadapi babak belur di ruang sidang Betul, ya. pengadilan. Tifa, yang sok cerdas padahal naif, tidak sadar sedang digiring ke lubang buaya oleh kawan seperjuangannya Betul sendiri. sekali ya. Pola pengkhianatan ini terbaca sangat telanjang. Pernah merasakan dingin dan pedihnya jeruji besi membuat Roy Panci trauma. Ibarat berjalan bersama di tengah hutan, Roy Panci sengaja mendorong dan menjungkakkan Tifa ke dalam jurang, sementara ia sendiri berdiri aman di tepi. Tifa sengaja dijadikan kelinci percobaan untuk membaca peta ancaman di depan, Betul ya. sementara Roy Panci sibuk menyiapkan sekoci penyelamat dengan prinsip SDM, selamatkan diri masing-masing. Retak di antara kedua tersangka ini sudah tidak bisa ditutupi. Publik dengan mudah membaca permainan kotor Iya, ini. betul sekali ya guys. Roy Panci mengulur waktu demi menyelamatkan kulitnya sendiri, dan Tifa adalah tumbal yang sah demi ego seorang mantan narapidana yang kapok masuk penjara. Siapa kawan? Siapa lawan? Yang jelas, Roy Panci emoh masuk penjara lagi, dan Tifa lah yang harus menanggung akibat. Waduh, ini trik Roy Panci nih ya guys. Jadi si Tifa ini adalah dijadikan kelinci percobaan di pengadilan, sementara Roy Panci cari aman dengan cara ya pra peradilan itu ya. Memang licik banget nih yang namanya si Panci nih ya. Dan kita tahu bahwa kenapa Pak Jokowi ya enggan menunjukkan ijazahnya saat ini, karena beliau tetap konsisten akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan pidana nanti. Dan kita tonton statement dari Pak Joko Widodo yang belak-belakan soal tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Kita tonton berikut ini guys. Saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu karena yang pertama ada aduan ke Barreskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Betul sekali ya. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu itu, coba dibuktikannya seperti apa. Iya, betul. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Betul ya. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya gimana. Iya, betul ya. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung. Iya, betul ya. Keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Betul Pak Jokowi ya. Tapi menurut Bapak, kenapa? Apa dibalik itu? Menurut Bapak, kenapa harus diturunkan reputasi Bapak melalui isu ijazah ini? Ya, mungkin untuk kepentingan politik. Iya, betul ya. Kenapa sih kita harus
mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh. Semua dilakukan untuk apa? Iya, betul. Namanya untuk main-main, kan mesti ada kepentingan politiknya di situ. Betul. Tapi sekali lagi mestinya dalam masa-masa ekstrim seperti ini kita konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrim, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robotik, sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan. Betul ya Pak Jokowi ya. Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan. Ya, saya pastikan ya Pak Jokowi ya. Bapak sudah tahu Gimana? kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak berusaha sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Gitu ya guys ya, ini adalah penjelasan dari Pak Joko Widodo yang intinya adalah memang Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya nanti ketika di pengadilan negeri ya Jakarta Timur ya, tentunya kalau ketika nanti disuruh menunjukkan ya guys ya. Dan tentunya ini adalah yang dilakukan gerombolan Roy Panci dan Suryo CS ya. Dan kita tahu bahwa selama ini ya guys ya, faktanya memang Roy Panci dan Tifa ini adalah manusia yang sudah di luar nalar ya guys. Dan faktanya Roy Suryo dan Tifa sudah benar-benar menghina dan menfitnah Pak Jokowi, dan ini pantasnya nanti di tahanan gitu ya, kalau di penjara. Kita tonton statement video berikut guys. Universitas semuanya kan saya bawa. Ini pura-pura amnesia ya guys. Pembelajaran hukum, memang apa yang Bapak khawatirkan kalau ijazah ini, kasus ijazah ini terus bergulir? Mari kita buktikan ya guys. Soal tudingan ijazah palsu. Ya kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya. Nah, dia nggak bilang 99%, tapi bilang 100% ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi dia itu ingin mengelak ya guys. Kapan saya bilang kalau 99,9% ijazahnya palsu? Tapi dia tidak tahu diri karena dia pura-pura amnesia. Sementara dia bukan bilang 99,9% betul, tapi dia justru malah nambahin ya guys, 100% ijazah Pak Jokowi palsu. Makanya dia sekarang lagi meringkuk di ruang kesakitan nantinya guys. Dan kali ini juga bener kata netizen ya, buat apa tubuh dibungkus dengan apa ya, jilbab, pakaian busana muslim, tapi mulutnya adalah busuk, suka menfitnah kesana kemari. Kita tonton statement dari netizen ya guys. Kayaknya menyesuaikan cocok, nah cocok itu elek percuma kudungane. Cocoknya elek. Kalau rasa nggo klambi, percuma berjilbab tapi cocok menjadi sonyok rokok. Ya gitu, maksudnya adalah percuma berpakaian busana jilbab muslim tapi mulutnya, congornya itu masih suka fitnah ke sana kemari. Inilah yang terjadi. Dan kita tahu inilah, apalagi si pengacaranya Tifa ya, si Tompel dulu, sekarang sudah nggak jadi pengacara karena berebut apem kue lapis dengan Rai RH. Makanya jadi Kosinudin itu pecah kongsi karena karena Rafli Harun ini adalah cemburu gitu. Karena sama-sama ngincer apemnya Tifa. Dan apa yang terjadi, dan kita selama ini ya, kita mendengar kalau Kosinudin bicara itu pasti menyebut nama Tuhan, kemudian dalil-dalil Al-Quran disebutnya, dan kali ini nggak kalah sayangnya dibantah oleh Kiai ini ya. Kiai Tiso, di mana dia juga menggunakan dalil bahwa si Kosinudin ini memang manusia yang nggak bener. Kita dengarkan statement video berikut guys. Salam waras dari Pringsewu, kembali hadir lagi saudaraku. Viti ini saya tujukan pengacara Roy Suryo si Tompel. Malu sebetulnya saya menggunakan ayat-ayat ini, tapi karena Tompel juga selalu menggunakan ayat-ayat Al-Quran demi membela kemungkaran, yaitu Tifa dan Roy Suryo.
Tompel, saya mau bacakan surat Al-Baqarah ayat 81 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba syai'atan wa ahatat bi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, barang siapa selalu melakukan keburukan dan dosanya menenggelamkannya ke dalam neraka. Nah, dengarkan itu Tompel ya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi Iya, raji'un. betul sekali ya Pak ya. Tompel, kamu membela kemungkaran dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah berjanji di surat An-Nisa ayat 122 Tompel yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jika kau selalu melakukan amal kebajikan dan berbuat soleh, maka kelak akan kumasukkan ke dalam surgaku yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir abadan. Itu ya kebalikannya, luar biasa ya, Masya Allah. Janji Allah sangat mulia. Tompel, ingat, dua surat inilah kunci kehidupan Tompel. Jadi kalau kamu menggunakan ayat-ayat untuk membela kemungkaran seperti Roy Suryo dan Tifa, ingat, kau akan menjadi penghuni neraka. Nabi Muhammad SAW. Dengarkan ya guys ya, jadi seperti itu ya, si Tompel, kamu kalau masih saja membela Roy Suryo dan Tifa akan mendapat balasan yang setimpal ya guys. Dan tentunya kali ini juga nggak main-main, dua ayat tadi bisa diterapkan si Tompel ya. Terserah mau pilih jalan yang mana, jalan keburukan atau jalan kebaikan. Dan kali ini kayaknya si Tompel ini sudah pecah kongsi ya guys, nggak tahu bela siapa lagi nih. Nggak ada yang dibela lagi kayaknya ya guys ya. Dan kita tahu bahwa si Tompel ini memang manusia yang sungguh bejat selama ini ya, karena dia selalu bikin narasi-narasi yang jelek sekali. Dan kali ini kita tahu sendiri bahwa si Tompel adalah nggak layak untuk hidup di dunia ini karena dia membela yang jahat gitu ya guys ya. Dan Dewa Panji aja ngibul ya guys. Kita dengarkan statement dari Dewa Panji yang ngibul. Kita tonton ya guys. Wow, keren. Hari ini kami dapat bonus panci bekas nasi rendang, ini uang pendukungnya. 10.000 plus minyak urut untuk hadir persidangan kedua. Nah, ingat nih. Ini bakal landing ya mak-mak ini ya. Dapat door prize dari panci bekas rendang. Kenapa kita mulai dengan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tonton ya sidang kedua si Tifa nanti ya guys di pengadilan. Dan kali ini ya ngeri banget memang ya guys. Sudah gila ya, ngeri, sedep lah gitu ya. Karena apa? Skandal gelapnya ini sudah dibongkar semua oleh Bang Rismon. Ya, kita tonton statement video berikut ini guys. Tanah gelap siapa? Ya, para pejuang mencari ijazah Pak Jokowi. Kita tonton ya guys. Gila guys, ternyata isu ijazah palsu yang selama ini bikin heboh itu bukan sekadar kebetulan. Di balik layar ada persekongkolan terstruktur. Mantan pejabat, pengacara, jenderal, partai politik, hingga konten kreator ikut main. Rismon jadi korban tekanan, dipaksa buat nyatakan hal yang nggak benar. Bahkan muncul dugaan perselingkuhan dan manipulasi moral yang bikin bulu kuduk berdiri. Farhad Abbas buka semua fakta di depan publik, dan kalau kalian pikir ini cuma gosip, salah besar. Iya, betul, salah besar ya. Video ini bakal kupas tuntas politik kotor, penyalahgunaan profesi hukum, propaganda media, dan ancaman moral publik. Kita ngobrol santai tapi langsung ke titik, tanpa basa-basi, tapi bikin kalian sadar apa yang sebenarnya terjadi. Oke, mari kita buka lembaran pertama dari drama politik yang katanya serius, tapi kalau dia mati, isinya kayak skenario sinetron kriminal plus reality show. Betul sekali ya. Jadi gini teman-teman, isu ijazah palsu yang menghantam tokoh publik ini bukan sekadar gosip tetangga atau drama kantor biasa. Ini lebih ke operasi terselubung. Dirancang, diskenariokan, bahkan didanai supaya terlihat natural di mata betul publik. ya.
Bayangin, bukan cuma ada yang nyebarin kabar, tapi ada yang bener-bener duduk di meja, bikin rencana, dan bayar orang buat ngejalanin skrip ini. Gitu ya guys ya. Nah, di tengah semua drama itu, ada Rismon. Orang ini awalnya mungkin cuma ikut arus, tapi tiba-tiba jadi pusat perhatian. Setelah Rismon minta maaf ke Pak Jokowi dan masuk proses restoratif justice, yang ujung-ujungnya menuju SP3, nah, semua orang mulai melirik, tunggu, ini kan bisa membuka tabir besar. Makanya, kalau mau paham alurnya, simak sampai tuntas. Jangan skip, karena di sini bukan cuma gosip, tapi politik kotor yang tersusun rapi. Tuduhan ijazah palsu itu sendiri, kalau dicermati, punya pola yang sama. Ada yang disiapkan, ada yang diarahkan, dan ada yang dibiayai. Siapa? Jangan salahkan Rismon dulu. Yang main di balik layar ini para mantan pejabat, pengacara top, dan ya, kelompok-kelompok yang selama ini kita lihat cuma di ruang media, tapi ternyata punya agenda terselubung. Mereka ini yang bikin narasi, supaya masyarakat percaya sesuatu yang mungkin gak benar sama sekali. Sekali ya. Rismon sendiri, kata Farhad Abbas, sampai dipaksa untuk bilang ijazah itu palsu. Padahal, katanya Rismon sudah mulai curiga dan kayaknya tahu, sebenarnya asli. Tapi tekanan datang terus, entah dari pengacara atau orang-orang di balik layar. Tetap bilang palsu, tetap main peran lu. Gila nggak sih? Jadi klien dikendalikan sama pengacara sendiri. Iya betul ya, pengacaranya. Sekarang kita ngerti kenapa banyak orang ngomong seni politik itu kotor banget. Dan ini bukan cuma kotor biasa, ini rapi banget. Kayak operasi militer. Semua ada target, semua ada strategi. Betul ya. Kalau kita lihat dari sisi hukum, ya pertemuan klien sama pengacara di kamar itu wajar. Strategi hukum, briefing kasus, semua itu biasa. Tapi di sini ada twist yang bikin kita geleng-geleng. Selain strategi hukum, ada dugaan interaksi personal yang bisa dibilang tidak etis. Sementara media dan konten kreator, klaster media, langsung main dramatisasi. Iya betul ya. Waduh, mereka di kamar sama-sama, pasti ada perselingkuhan. Padahal bukti apa? Belum ada CCTV, belum ada saksi pasti. Cuman asumsi, spekulasi, dan narasi yang dibangun rapi, biar publik panik dan percaya. Nah, ini baru satu lapisan. Ada lagi, dugaan keterlibatan mantan pejabat, katanya mantan petinggi KPK, yang ngatur para pengacara, supaya narasi ini berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan ekonomi buat kelompok tertentu. Jadi bukan cuma main di level hukum, tapi juga main di level politik dan duit. Gitu ya guys. Sadar nggak teman-teman? Ini bukan kebetulan, ini strategi. Semua langkah terukur, semua orang yang ikut, pengacara, pejabat, sampai klaster media, punya peran spesifik. Jadi semua ada peran spesifik dan ini gila bener ya guys politik ya guys. Makanya sekarang ini lagi dibongkar semuanya dan tentunya kita tahu bahwa persidangan Dorothy Van nanti jadi bahan percobaan si Roy ya. Jadi Roy Panji ini adalah membuat kelinci percobaan yang jadi sasarannya adalah Tifa. Oke, salam murah, salam NKRI, harga mati, dan tetap semangat selalu buat kalian semua yang selalu menonton tayangan YouTube dari saya. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan lahir batin serta hidup indah penuh dengan keberkahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.